Dan selamat pagi buat anak-anak teacher yang ada di rumah. Hari ini kita akan belajar tematik 5B, subtema 2 untuk pembelajaran 1 dan 2. Oke, kita akan mulai materi yang pertama. Faktor-faktor yang memengaruhi pernapasan manusia. Berikut faktor yang memengaruhi pernapasan manusia. Yang pertama adalah faktor fisik. Pernapasan manusia sangat dipengaruhi oleh faktor fisiknya. Contoh faktor fisik manusia antara lain umur, suhu tubuh, posisi tubuh, dan aktivitas tubuh. Oke, kita akan bahas satu persatu. Dari segi umur, frekuensi pernapasan anak-anak berbeda dengan orang dewasa. Umumnya, frekuensi pernapasan pada anak-anak lebih tinggi dibandingkan dengan orang dewasa. Selain itu juga, frekuensi pernapasan pada laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Hal ini karena laki-laki cenderung membutuhkan energi yang lebih banyak daripada perempuan, sehingga oksigen yang diperlukan pun semakin banyak. Oke, yang kedua dari segi suhu tubuh. Suhu tubuh juga berhubungan erat dengan frekuensi pernapasan. Semakin tinggi suhu tubuh seseorang, semakin banyak energi yang diperlukan sehingga kebutuhan akan oksigen pun meningkat. Yang ketiga dari segi posisi tubuh. Posisi tubuh mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap frekuensi pernapasan. Seseorang yang sedang berdiri, frekuensi pernapasannya akan lebih tinggi daripada seseorang yang sedang berbaring. Hal ini terjadi karena ketika kita berdiri, otot di dalam tubuh akan lebih sering mengalami kontraksi, sehingga tubuh memerlukan oksigen lebih banyak. Oke, dari segi aktivitas tubuh, seseorang yang memiliki aktivitas tubuh cukup tinggi seperti atlet, frekuensi pernapasannya akan lebih tinggi daripada karyawan yang cenderung melakukan aktivitas pekerjaannya sambil duduk. Hal ini disebabkan energi yang diperlukan untuk seorang atlet lebih banyak jika dibandingkan oleh seorang yang beraktivitas dengan cara duduk. Yang kedua adalah faktor emosi. Emosi seseorang juga memengaruhi pernapasan. Seseorang yang sedang marah, frekuensi pernapasannya akan cenderung lebih tinggi dibandingkan seseorang yang kondisi emosinya stabil ataupun normal. Jadi, kalau kita lagi emosi ataupun lagi marah, pasti frekuensi pernapasannya akan lebih tinggi. Sekarang kita masuk beberapa gangguan pada organ pernapasan manusia, ya. Di bukunya juga nanti boleh dilihat, ya. Di sini ada tabel beberapa gangguan pada organ pernapasan manusia. Ada 1 sampai 5. Yang pertama adalah tuberkulosis paru-paru. Penyebabnya adalah bakteri Mycobacterium tuberculosis. Penjelasannya, penyakit infeksi pada paru-paru yang disebabkan oleh bakteri. Gejala yang dialami adalah batuk berdahak disertai darah, nyeri di bagian dada, dan sering mengalami demam pada saat petang hari. Yang kedua adalah bronkitis. Penyebabnya adalah alergi, bakteri, jamur, virus, dan zat-zat kimia. Oke, untuk penjelasannya, penyakit peradangan pada lapisan cabang tenggorokan. Gejalanya batuk berdahak, demam ringan, dan cepat lelah. Untuk yang ketiga adalah pneumonia. Penyebabnya adalah virus, bakteri, dan jamur. Penjelasannya yaitu penyakit peradangan pada paru-paru terutama di bagian alveolus. Gejala yang dialami sulit bernafas, batuk disertai darah, dan dada terasa sakit. Yang keempat adalah influenza. Penyebabnya adalah virus influenza. Influenza adalah penyakit menular melalui cairan yang keluar dari hidung atau mulut penderita flu ketika batuk atau bersin. Gejala yang dialami adalah demam, sakit kepala, batuk, hidung berair, dan tenggorokan terasa sakit. Yang kelima adalah flu burung. Penyebabnya adalah virus H5N1. Flu burung adalah penyakit berbahaya dan dapat menular yang disebabkan oleh virus yang menyerang unggas. Gejalanya
demam, sakit kepala, batuk, hidung berair, dan tenggorokan terasa sakit. Selanjutnya, menyajikan informasi penting pada teks dalam bentuk tabel ya. Di sini ada sebuah teks yang berjudul gangguan pernafasan ya. Di sini menceritakan tentang influenza dan asma ya. Nanti anak-anak teacher boleh baca di bukunya halaman 40 ya, halaman 40. Di sini ada 2 paragraf ya. Dari teks ini kita membuat ataupun menyajikan informasi penting yang terdapat dalam teks ini ya, dalam bentuk tabel. Di sini sudah terdapat tabelnya, ada kata tanya, pertanyaan, dan jawaban ya. Untuk kata tanya kita sudah belajar kemarin, yaitu tentang adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, dan bagaimana. Jadi di kolom kata tanya ini nanti kita pilih salah satu kata tanyanya. Misalnya ya, contohnya kata tanya apa ya, kita ambil pertanyaannya sesuai teks. Apa yang dimaksud dengan influenza dan asma? Oke, kita buat jawabannya. Influenza adalah radang selaput lendir pada rongga hidung yang disebabkan oleh virus yang menyerang saluran pernapasan. Sedangkan asma adalah peradangan yang terjadi pada saluran pernapasan dengan ditandai gejala yang bervariasi dan berulang berupa penyumbatan saluran nafas ya. Jadi kita buat pertanyaan dan jawabannya ya. Misalnya juga yang contohnya yang kedua Bapak buat kata tanya bagaimana ya. Pertanyaannya, bagaimana flu bisa menular dari satu individu ke individu lain ya, itu pertanyaannya. Kita boleh buat jawabannya. Flu dapat menular melalui udara ya. Oke, seperti itu nanti kita buat pertanyaannya. Boleh nanti kita buat dari kata tanya yang lain ya, sesuai teks yang kita sudah baca ya, dan harus berhubungan dengan teks. Oke, kita masuk ke properti yang digunakan dalam tari ya. Properti merupakan salah satu unsur pendukung dalam tari. Apa itu properti tari? Properti tari adalah benda-benda yang digunakan untuk mendukung suatu gerak tarian. Fungsi properti tari adalah menambah keindahan tarian atau menyampaikan pesan serta makna pada suatu tarian ya. Kita bisa lihat contohnya di sana ya. Kita perhatikan gambar-gambar di sini ada 4 ya. Yang pertama tari payung ya, berasal dari Sumatera Barat. Properti yang digunakan adalah payung ya. Namanya juga tari payung, berarti propertinya adalah payung. Yang kedua adalah tari legong, berasal dari Bali. Properti yang digunakan adalah kipas. Yang ketiga adalah tari topeng. Tari topeng berasal dari Cirebon. Properti yang digunakan adalah topeng. Yang keempat tari jaipong. Tari jaipong berasal dari Jawa Barat. Properti yang digunakan adalah selendang ya. Jadi misalnya kita lihat dari kebudayaan kita ya, misalnya orang Batak kalau menari properti yang digunakan adalah ulos ya. Jadi banyaknya tarian yang ada di Indonesia itu bermacam-macam juga properti yang digunakan. Oke, sekian materi kita untuk kali ini ya. Nanti untuk tugasnya mengerjakan Ayo Berlatih halaman 42. Oke, terima kasih, Tuhan memberkati.